Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadidin Nucayadi, NIM saya 2020230005, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang logika fuzi. Di presentasi ini berisi pengertian logika fuzi, kelebihan logika fuzi, dan kekurangan logika fuzi. Ada satu lagi, yaitu teori dasar logika fuzi. Pengertiannya yaitu logika fuzi dalam istilah bahasa Inggris disebut fuzzy logic, merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Logika fuzi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Tujuannya untuk menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti significance. Logika fuzi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, tidak ketepatan, imprecise, noisy, dan sebagainya. Contoh-contoh masalah tidak tepatan dalam logika fuzi. Contoh pertama itu seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Lalu bagaimana dengan mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Lalu ada juga contoh kedua, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Lalu bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam atau 21 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Lalu kelebihan logika fuzi, yaitu sistem yang dibangun dengan logika fuzi dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik yang tidak presisi, terdistorsi, maupun mengandung informasi yang noise. Rancangan sistem logika fuzi cukup mudah dan dapat dimengerti. Logika fuzi hadir dengan konsep matematika dari teori himpunan dan penerapan yang cukup sederhana. Lalu dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang kehidupan karena menyuplai penerapan dan keputusan manusia. Logika fuzi dapat digunakan menggunakan lebih sedikit data, sehingga tidak menempati ruang memori yang besar. Lalu, algoritma ini fleksibel dan aturan dapat modifikasi. Kekurangan logika fuzi. Yang pertama yaitu keakuratan sistem dapat terganggu karena sebagian besar sistem bekerja pada data dan input yang tidak akurat. Yang kedua, tidak ada pendekatan sistematis tunggal untuk memecahkan masalah menggunakan logika fuzi. Akibatnya banyak solusi muncul, tapi tapi dalam masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan. Tiga, kelemahan utama yaitu sistem kontrol logika fuzi, bahwa algoritma ini sebenarnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Keempat, kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fuzi secara teratur. Kelima, algoritma ini tidak dapat mengalami pengejaran mesin atau jaringan saraf. Lalu keenam, algoritma memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Dari teori dasar logika fuzi. Yang pertama, variabel fuzi adalah variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzi. Dua himpunan fuzi, yaitu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzi, umumnya menggunakan himpunan linguistik. Yang ketiga, semesta pembicaraan, yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzi. Lalu keempat, maaf, domain himpunan fuzi, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzi. Lalu di sini saya akan menjelaskan. Saya sudah membuat program Python implementasi logika fuzi dalam nilai temperatur. Di sini nilai temperatur akan bukan akan sih dalam variabel linguistik, temperatur dalam variabel linguistik, yaitu derajat keanggotaannya akan tertampil dengan freezing, cool,
warm dan hot. Di sini saya run, di sini akan saya masukkan nilai temperatur misalkan 55 dan cloud persennya 25%. Maka temperatur dalam variabel linguistik derajat keanggotaan adalah freezing 0, coolnya 0,75, warmnya 0,25 dan hotnya 0. Mungkin itu program yang saya buat untuk logika fusi. Dan akhir kata dari presentasi saya, mungkin jika ada salah kata dan perbuatan atau omongan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.